Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Karni. Mohon izin kepada Kadif Humas Asal Polri dan Pak Ruki bahwa kehadiran saya malam ini atas dorongan dari teman-teman dari media dan pers, bahwa saya mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana seharusnya hukum itu berproses. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya, di mana saya menyimpan sebuah rahasia besar, dan itu tidak bisa saya sampaikan kemarin di persidangan saksi pra-peradilan Pak gugatan Pak BG. Itu kewajiban saya, dan ini akan saya buka seterang-terangnya kepada masyarakat, biar masyarakat bisa melihat bagaimana seharusnya hukum itu berproses. Bahwa saya prihatin seolah-olah bahwa Polri ini adalah makhluk yang kotor dan mengkriminalisasi makhluk yang suci. Ini yang tidak boleh terjadi. Saya sampai dengan detik ini saya sangat cinta dengan KPK, di mana saya bergabung 4,5 tahun di KPK. SOP di KPK itu sangat luar biasa dibangun oleh jilid pertama. Karena KPK tidak bisa menghentikan penyidikan, tidak ada SP3, makanya diterapkan prinsip kehati-hatian di situ, Pak Karni. Di mana prinsip kehati-hatian itu sangat tegas diatur dalam SOP. Saya ingat betul di mana pada saat Pak Tumpak memimpin kami gelar perkara itu dengan lantang berteriak, di mana tertuang itu keterangan saksi yang menyatakan fakta perbuatan tersangka. Jadi BAP itu dibawa di gelar perkara. Sistem atau mekanisme penetapan tersangka yang di KPK itu menjadi kebanggaan saya ketika saya mendapat tugas mengajar di Pusdiknas Megamendung, itu masih kami bawa. Kemudian pada era kepemimpinan jilid ketiga, setahun bergulir, itu saya merasakan terjadi perubahan yang luar biasa drastis. Itu alasan saya kenapa saya mengundurkan diri, karena berlawanan dengan batin saya, di mana ada tersangka yang diumumkan tapi tidak ada 2 alat bukti. Ini kemarin yang saya minta persetujuan dari hakim untuk saya bisa menyampaikan secara terbuka ke masyarakat dokumen maupun rekaman gelar perkara kepada masyarakat luas, bagaimana proses penyelidikan itu, bagaimana proses penyelidikan tidak melalui ada pelanggaran SOP oleh Pak Abraham Samad, di mana hanya diparaf oleh satu pimpinan dan langsung tanda tangan dan diumumkan ke media. Parahnya lagi ada juga tersangka yang diumumkan di acung-acung hanya map kosong. Saya berani bicara begini, saya punya fakta, punya rekaman, dan punya dokumen. Saya ingin ini menjadi kajian bagi pakar hukum. Ini tidak boleh terjadi di mana HAM sudah dicoreng, dijak-injak, tetapi berlindung seolah-olah bahwa itu adalah perbuatan dari sesuatu perbuatan korupsi. KPK harus diselamatkan. KPK harus diselamatkan, dikembalikan kepada SOP yang benar. Tersangka siapa ada, Bos? Jadi Pak Karni yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada 2 alat bukti adalah MSG. MSG. Nggak ada. Betul. Jadi mohon digarisbawahi bahwa penyidik yang menangani waktu itu adalah pengembangan penyidikan dari tersangka NN, di mana penyidik adalah terdiri dari jaksa dan Polri, di mana jaksa ada 3 orang, Polri ada 4 orang. Ya, jadi masyarakat jangan menilai bahwa saya sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada alat bukti. Ada jaksa dan ada Polri di situ. Awal Januari ada pemaksaan, ada tekanan dari Pak AS untuk menerbitkan sprindik terhadap MSG. 11 Januari kami gelar, ada deputi, ada direktur penyidikan, deputi penindakan, penyidik dari JPU maupun kepolisian, ada JPU juga, itu hadir membahas. 11 Januari notulen dilayangkan kepada pimpinan, intinya bahwa belum ditemukan alat bukti MSG jadi tersangka. Tetapi pada tanggal 26 Januari diumumkan ke publik bahwa MSG sebagai tersangka. Draft sprindik diketik oleh penyidik yang paling junior dengan alasan bahwa itu hanya untuk draft, tapi ternyata itu diumumkan ke publik tanpa melalui mekanisme. Kemudian
pada tanggal 26 pagi setelah diumumkan, saya menghadap kepada Pak AS di ruangan, dan beliau dengan lantang menyampaikan, saya jenderal, kamu kopral, dan kamu sudah harus laksanakan perintah saya. Kemudian saya melihat di situ, saya minta draft sprindiknya, yang paraf hanya satu pimpinan, dan ditanda oleh Pak AS. Pak BW dan Pak BM menyatakan diminta gelar dengan penyidiknya. Tanggal 26 malam, maghrib, seluruh penyidik Jaksa maupun Polri mendatangi ruangan, dan beliau tidak mau menjelaskan apa ada atau tidak alat bukti yang ada. Hanya menyampaikan bahwa, mohon maaf, kemudian 27 Maret, singkat hari Jumat waktu itu, dari pagi sampai menjelang sholat Jumat, itu digelar kembali, tapi Pak BW dan Pak Zul tidak bersedia ikut gelar, hanya membuka karena beliau sudah memutuskan, dan penyidik harus menjalankan. Ini terjadi arogansi. Kemudian, setelah sholat Jumat, kami, penyidik dari Polri dan JPU yang namanya dalam draft tersebut, menyatakan mengundurkan diri dan tidak bersedia menangani sprindik MSG karena tidak temukan dua alat bukti. Kemudian pada tanggal 21 Maret dari habis maghrib sampai tengah malam dengan mengundang dua pakar hukum, itu dua pakar hukum menyatakan bahwa memang tidak ditemukan dua alat bukti terhadap MSG yang menjadi tersangka. Berarti kami penyidik dan jaksa yang mengundurkan diri tidak bersedia, kami menganut profesionalisme kami. Ini salah satu contoh, Pak Karni. Aduh ya Anda bohong. Ini salah satu contoh di mana MSG ditetapkan sebagai tersangka tanpa dua alat bukti, KPK tidak bisa menghentikan perkara. Kemudian apakah MSG bisa bertanya ketika yang bersangkutan merasa bahwa tidak ada alat bukti terhadap dirinya sebagai tersangka? Inilah namanya kebuntuan terhadap hukum. Dan ini yang saya sampaikan, saya minta pakar hukum duduk bersama, bagaimana kita bisa menghadapi ini. Ini saya sependapat bahwa akhirnya hakim kemarin di PN itu menerima gugatan peradilan Pak Budi Gunawan, karena itu adalah ada dugaan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, ada pelanggaran hukum dalam penetapan tersangka PG, dan saluran yang paling bisa atau patut ditempuh adalah melalui pra-peradilan. Saya pikir masyarakat harus melihat ini secara utuh. Kemudian ini adalah saatnya untuk melakukan revolusi terhadap hukum kita. KUHP saya pikir sudah tidak bisa relevansi lagi untuk menampung adanya kebuntuan hukum ini. Undang-undang KPK tidak SP3, pengawas internal KPK tidak bisa berbuat apapun. Bahkan saya pernah memprotes keras Pak AHA sebagai penasehat. Kalau mungkin Pak AHA mendengar, saya pernah mengirim email kepada Pak AHA untuk saya dikeluarkan dari rubrik harian karena sudah terjadi kebobrokan, kerusakan-kerusakan di KPK. Tapi Pak AHA seolah tidak mau tahu dan asik menulis rubrik setiap hari. Saya minta dikeluarkan. Ini bentuk saya memegang prinsip bahwa saya profesional. Saya tidak boleh zolim. Ini saya pikir ada dua yang ingin saya sampaikan di sini. Jangan seolah-olah bahwa KPK anti kritik, kemudian setiap yang mengkritik KPK adalah pro koruptor. Saya mengkritik KPK adalah untuk menyelamatkan KPK dari kebobrokan, bukan saya pro koruptor. Demikian Pak Gani. Baik, terima kasih. Saya Mas Hendi nganu di desain liar. ono isine, aurane Iya gitu. kan? Saya kira sangat liar. Isine. Coba bayangkan, karena kan ini tendensi fitnah yang sangat luar biasa saya kira kepada institusi KPK. Mestinya menurut saya Pak Karni, karena ini proses penyidikan, sampai catatan sampai detik ini fakta hukum membuktikan